Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sultan Mas'ud selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran, yang saya hormati para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Muhkam dan Mutasyabih. Kita manusia tentunya sering membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menggolongkan ayat-ayat Al-Quran menjadi dua golongan. Bukan manusia saja yang digolongkan, namun ayat Al-Quran juga digolongkan oleh Allah. Allah menggolongkan ayat Al-Quran agar mempermudah untuk mencari makna yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Golongan tersebut ada dua, yaitu muhkam dan mutasyabih. Apa sih muhkam dan mutasyabih itu? Muhkam berasal dari kata ihkam. Menurut bahasa artinya kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan juga pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam dapat diartikan sebagai lafaz dalam Al-Quran yang dapat dipahami maksud dan maknanya dengan jelas, tanpa menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Karena penjelasan ayatnya dijelaskan secara tekstual ataupun dengan takwil. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uqimat ayatu thumma fussilat min ladunna hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya uhkimat ayatu, disusun dengan kokoh, thumma fussilat, kemudian dijelaskan secara terperinci. Min ladunna hakimin khabir, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dari sini dijelaskan bahwa sifatnya itu sudah dijelaskan secara terperinci, yaitu sifat hakim dan juga khabir. Uhkimat itu dilakukan oleh Allah yang sifatnya hakim, dan fusilat itu yang bersifat khabir. Jadi kedua sifat ini saling keselarasan, sehingga muhkam dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang jelas karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ayat muhkam seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksud dari ayat ini bahwa Allah itu memerintahkan untuk menjalankan salat. Setelah itu tunaikanlah zakat, kemudian rukuklah beserta orang yang rukuk. Maksudnya yaitu kita disuruh sholat, kemudian berjamaah seperti halnya yang lain yang dicontohkan dalam firman-firmannya. Dari ayat ini sudah jelas perintahnya, sudah tidak perlu lagi untuk mengkajinya atau mencari kebenarannya. Karena dengan kita mendengar ayat ini bahwa kita sudah tahu apa yang dimaksud dari ayat yang dijelaskan ini. Selanjutnya yaitu tentang pengertian mutasyabih. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh. Menurut bahasa artinya kemiripan dan keserupaan.
Dari kata mirip bisa berubah bentuknya menjadi mutasyabih. Misalnya, ketika Allah menceritakan tentang buah-buahan di surga yang karakternya saling menyerupai. Seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utubihi mutasyabiha. Yang artinya mereka diberi buah-buahan serupa. Dari ayat ini dijelaskan bahwa buah-buahan di surga itu satu sama lain serupa warnanya, namun rasa dan hakikatnya tetap berbeda. Dengan pengertian seperti itulah Allah mensifati Al-Quran bahwa keseluruhan ayat-ayatnya adalah mutasyabih, seperti diterangkan dalam firman dalam surat Az-Zumar ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani. Yang artinya Allah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Secara terminologi, mutasyabih dapat diartikan sebagai lafaz dalam Al-Quran yang membutuhkan beberapa penjelasan dari ayat-ayat yang lain. Maksudnya yaitu ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah dan tidak dapat diketahui oleh manusia. Contohnya, penjelasan kapan terjadinya hari kiamat, turunnya Dajjal ke bumi, dan huruf-huruf muqatta'ah di awal surat. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutasyabih adalah sesuatu yang belum jelas karena isinya serupa dalam keindahan maknanya. Ayat mutasyabih adalah ayat yang mempunyai banyak makna. Jadi, jika kita tidak mentafsirkan atau mengkajinya, dikhawatirkan nanti akan bisa menyesatkan orang-orang yang baru masuk Islam atau yang disebut juga orang mu'alaf. Contoh dari ayat mutasyabih ini seperti dalam firman Allah surat Al-Fat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yadu'ullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Dari ayat ini, artinya ini masih samar, masih belum bisa dijelaskan. Mereka, bagi orang yang awam, pasti beranggapan bahwa Allah itu memiliki tangan, atau bagaimana tangan Allah itu, seperti apakah, dan apakah tangan Allah seperti tangan manusia? Itu semua hal yang salah. Maka dibutuhkan ayat muhkamat untuk mengetahui atau menafsirkan, sehingga memperjelas ayat tersebut. Ayat muhkamat seperti yang dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 11, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Dari sini ayat yang tadi, yang surat Al-Fat ayat 10 bisa disimpulkan atau sudah jelas bahwa maksudnya kekuasaan Allah itu di atas kita. Jadi tidak ada yang bisa menyamai kekuasaan Allah, dan tidak ada bisa yang membandingkan dengan apapun. Jadi yang semula tangan Allah di atas tangan mereka, kemudian arti katanya dirubah menjadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Maka ayat ini sudah bisa diperjelas atau sudah dikatakan jelas. Dan ayat ini membutuhkan penjelasan agar bisa menerimanya. Selanjutnya tentang sebab-sebab adanya ayat mutasyabih.
Sebab-sebab adanya ayat mutasyabih itu ada 3. Yang pertama, kesamaran pada kata atau lafal. Yang kedua, kesamaran pada makna ayat. Yang ketiga, kesamaran pada kata dan maknanya. Berikut saya akan menjelaskan masing-masing dari sebab-sebab ayat mutasyabih. Yang pertama, kesamaran pada kata atau lafal. Kesamaran pada kata atau lafal ini dibagi menjadi 2, yaitu kesamaran dari aspek lafal mufrad atau yang disebut tunggal, dan yang kedua kesamaran dari aspek lafaz murakkab. Kesamaran dari aspek lafaz mufrad tunggal ini dibagi menjadi 2, yaitu lafaz yang gharib atau disebut asing, yang kedua lafaz yang mustarik atau mengandung makna ganda. Sedangkan kesamaran dari aspek lafaz murakkab ini dibagi menjadi 3, yaitu lafaz terlalu ringkas, lafaz terlalu luas, lafaz tidak tertib susunannya. Yang kedua ada kesamaran pada makna ayat. Ayat-ayat mutasyabih ini disebabkan karena kesamaran makna ayat yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia, seperti ayat Al-Quran yang menggambarkan kenikmatan surga, siksa neraka. Kesamaan pada lafaz dan maknanya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama dari segi jumlahnya, yang kedua dari segi caranya, kemudian yang ketiga yaitu dari segi waktunya. Kesamaran pada lafaz dan makna yang terakhir yaitu dari segi tempat. Selanjutnya tentang macam-macam mutasyabih dan muhkam. Macam-macam mutasyabih itu ada 3. Yang pertama, ayat yang tidak seorang pun mengetahui makna dan takwilnya kecuali Allah. Ini seperti dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 59. Kemudian yang kedua, ayat mutasyabih yang dapat diketahui oleh siapapun dengan jalan kajian dan pembahasan. Yang terakhir, ayat yang hanya diketahui maksudnya oleh ulama tertentu yang memiliki ilmu yang tinggi, yang berhati bersih dan selalu menganalisa dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan macam-macam hukam yaitu yang pertama, ayat yang dapat diketahui dengan lafaz maupun maknanya dan tidak menimbulkan keraguan bagi yang memahaminya. Yang kedua, mukam lidzati adalah mukam yang tidak dapat dimanasuhan. Yang terakhir, mukam lil ghairi adalah ayat yang belum dinasah pada zaman Rasulullah. Ciri-ciri ayat muhkam yang pertama adalah ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, ayat-ayat yang menghalalkan ayat-ayat lain. Yang ketiga, ayat-ayat yang mengandung kewajiban yang harus diamalkan. Sedangkan ayat mutasyabihat atau ayat mutasyabih juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ayat-ayat yang tidak diketahui hakikat maknanya. Yang kedua, ayat-ayat yang dapat diketahui maknanya baik dengan hadis ataupun ayat muhkam. Yang ketiga, ayat yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mempunyai ilmu secara mendalam, seperti ahli ulama. Pendapat ulama mengenai ayat mutasyabih yaitu jika mazhab salaf mengatakan bahwa mengimani sifat-sifat yang mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Lain halnya dengan mazhab khalaf. Mazhab khalaf mengatakan bahwa mentakwilkan lafaz yang mustahil zahirnya kepada makna yang layak dengan zat Allah. Hikmah dari ayat muhkam sendiri yaitu yang pertama, menjadi kemudahan bagi manusia untuk mengetahui arti dan maksudnya. Yang kedua, menjadi rahmat bagi manusia. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran karena lafaz ayatnya yang mudah diketahui dan dipahami. Yang terakhir, memperlancar usaha penafsiran atau penjelasan maksud kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan
hikmah untuk ayat mutasyabih, yaitu yang pertama, menunjukkan kemujizatan Al-Quran, ketinggian sastra dan balahonya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah. Yang kedua, memperlihatkan kelemahan akal manusia agar tidak sombong. Yang terakhir, mendorong umat untuk giat belajar, tekun menalar, dan rajin meneliti. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan baru. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.